back to my channel. Hari ini kita masih membahas demokrasi teknologi bagian 5. Selamat menyaksikan. Seiring dengan kemajuan teknologi, pemungutan suara digital mulai menarik perhatian sebagai alternatif yang lebih efisien dan praktis. Namun, di balik kemudahan tersebut, terdapat tantangan serius yang harus dihadapi, terutama dalam hal keamanan data, perlindungan terhadap serangan cyber termasuk peretasan dan pencurian identitas. Pencurian identitas menjadi isu krusial yang tidak bisa diabaikan. Dan meningkatnya ketergantungan pada teknologi, resiko serangan cyber semakin tinggi. Sistem pemungutan suara yang berbasis digital dapat menjadi sasaran empuk bagi peretas yang ingin mengganggu integrasi pemilu. Kasus-kasus peretasan yang terjadi di berbagai negara menjadi contoh nyata betapa rentannya data pemilih dan hasil pemungutan suara. Pencurian identitas merupakan ancaman serius dalam konteks pemilu digital. Data pribadi pemilih, jika tidak dilindungi dengan baik, dapat dicuri dan disalahgunakan untuk melakukan penipuan suara. Hal ini dapat merusak kepercayaan publik terhadap sistem pemilu dan mengganggu demokrasi itu sendiri. Meskipun tantangan ini signifikan, ada berbagai solusi yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan keamanan data dalam pemungutan suara digital. Penggunaan enskripsi data yang kuat untuk melindungi data pemilih adalah langkah pertama yang krusial. Langkah krusial merujuk pada tindakan atau keputusan penting yang sangat berpengaruh dalam mencapai suatu tujuan atau mengatasi masalah tertentu. Dalam konteks pemilu digital, langkah krusial bisa mencakup tindakan seperti melindungi data pemilih dengan teknik enskripsi yang kuat untuk mencegah akses tidak sah, menerapkan sistem autentikasi berlapis dengan memastikan bahwa hanya pemilih yang terverifikasi yang dapat memberikan suara. Nah, misalnya melalui kombinasi password dan verifikasi biometrik, dan melakukan audit berkala dengan memeriksa dan mengevaluasi sistem secara rutin untuk mengidentifikasi potensi kerentanan. Audit berkala dimulai dari penjadwalan rutin. Audit harus dijadwalkan secara rutin, baik sebelum, selama, dan setelah pemilu. Ini memastikan bahwa sistem dievaluasi secara menyeluruh pada berbagai tahap. Menggunakan tim audit independen yang tidak terlibat langsung dalam pengembangan atau pengoperasian sistem untuk membantu menjaga objektivitas dan keandalan hasil. Audit harus mencakup penilaian terhadap protokol keamanan yang ada seperti enskripsi, autentikasi, dan kontrol akses untuk memastikan bahwa semua langkah perlindungan yang diperlukan telah diterapkan dengan baik. Melakukan uji penetrasi untuk mengidentifikasi celah keamanan yang mungkin ada dalam sistem. Ini melibatkan pengujian sistem oleh profesional keamanan untuk menemukan potensi resiko sebelum serangan sebenarnya terjadi. Setelah audit selesai, tim harus menyusun laporan yang merinci temuan dan rekomendasi. Pemantauan berkelanjutan dimulai dari sistem pemantauan real-time. Implementasikan sistem yang dapat memantau aktivitas sistem secara real-time untuk mendeteksi akses tidak sah atau perilaku mencurigakan yang dapat mengindikasikan percobaan peretasan. Gunakan alat analisis untuk memeriksa data log dan pola penggunaan. Dengan menganalisis data, tim keamanan dapat mengidentifikasi anomali yang mungkin mengindikasikan ancaman. Siapkan prosedur respon yang jelas untuk menghadapi potensi serangan. Ini termasuk tim yang siap merespon secara cepat jika terdeteksi aktivitas mencurigakan. Pelatihan tim keamanan rutin mengenai teknologi terbaru dan metode serangan cyber yang mungkin muncul. Kesiapan dan pengetahuan yang baik akan meningkatkan kemampuan tim dalam merespon ancaman, bekerja sama dengan lembaga keamanan cyber dan institusi lain yang memiliki pengalaman dalam keamanan data.
Edukasi pemilih tentang pentingnya keamanan data juga tidak kalah penting loh. Masyarakat perlu diberi pemahaman mengenai cara melindungi informasi pribadi mereka dan mengenali potensi ancaman seperti phishing. Dengan mengedukasi pemilih tentang ancaman keamanan seperti phishing dan pencurian identitas, mereka dapat lebih waspada dan mengambil langkah-langkah untuk melindungi informasi pribadi mereka. Pengetahuan ini membantu mencegah upaya penipuan. Pemungutan suara digital memiliki potensi besar untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi. Namun, tantangan terkait keamanan data, terutama dalam hal peretasan dan pencurian identitas, tidak boleh dianggap remeh. Dengan mengimplementasikan langkah-langkah keamanan yang tepat, kita dapat memastikan bahwa sistem pemilu digital yang kita adopsi tidak hanya efisien, tetapi juga aman dan terpercaya. Saatnya kita berkomitmen untuk melindungi integritas pemilu demi masa depan demokrasi yang lebih baik. Sekian video hari ini dan sampai jumpa.